Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. PKPU nomor 10 tahun 2020 memperbolehkan kampanye yang berpotensi mengundang kerumunan massa, di antaranya konser musik dengan batasan maksimum 100 partisipan. Masalahnya bagaimana memastikan pembatasan itu dipatuhi di lapangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan juga ada Dewan Pembina Perludem ada Titi Anggraini. Bang Fritz dan Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Bawaslu dulu, Bang Fritz. PKPU nomor 10 tahun 2020 ini memperbolehkan konser musik dalam kampanye. Tanggapan dari Bawaslu seperti apa? Ya, kalau kita melihat kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 di dalam pasal 65 kan sudah dijelas, Mas, bahwa metode kampanye itu terbagi atas. Jadi bisa terbagi atas pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasaran alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal konser tersebut itu kan diatur di dalam PKPU. Itu dijelaskan di dalam pasal 63, di mana dimungkinkan untuk melakukan rapat umum, kegiatan kebudayaan, seperti pentas seni, panen raya, kegiatan olahraga, bazar, donor darah, dan ulang tahun partai politik. Kalau kita mengacu kepada undang-undang terkait dengan PKPU kampanye juga, maka tetap perlombaan itu dimungkinkan. Jadi klaster konser musik itu menjadi satu bagian dari berbagai metode kampanye yang dimungkinkan. Kami di dalam pembahasan PKPU kemarin pada saat proses harmonisasi sudah menyarankan kepada KPU agar konser musik tersebut dihapuskan agar tidak dimasukkan di dalam PKPU. Memang benar, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh KPU bahwa akan ada pembatasan. Ya benar, proses untuk konser akan meminta persetujuan dari kepolisian, minta persetujuan kepada Satgas COVID-19. Itu memang benar, ada prosedur yang harus dilaksanakan. Tapi kalau kita melihat realita di lapangan, apakah mungkin konser musik itu dibatasi 50 atau 100 orang? Apakah kita pasangi tali di masing-masing orang agar tidak berdekatan? Apakah mungkin ada jarak antara 1 meter pada saat sebuah konser? Tapi kami melihat bahwa itu sesuatu yang perlu menjadi perhatian KPU. Meskipun itu diperbolehkan, meskipun berbagai metode itu ada safeguard-nya, tapi belajar kepada pengalaman kita bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat konser itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ya, sejauh ini respon dari KPU seperti apa, Bang Fritz? Kalau melihat pada saat proses harmonisasi kemarin, respon KPU bahwa KPU tetap akan melaksanakan konser musik karena dengan mengacu bahwa akan ada penerapan protokol kesehatan dan akan ada koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti pihak kepolisian. Baik. Mbak Titi, KPU tetap akan memperbolehkan konser musik dengan pembatasan. Dari Perludem seperti apa? Iya, memang peraturan soal konser musik itu sejak kampanye kita tahun 2015 sudah berlangsung ya, pilkada. Tetapi memang itu dalam pilkada yang tidak pandemi. Lalu keluar juga peraturan KPU nomor 6 tentang pilkada di masa pandemi, dan kemudian direvisi dengan peraturan KPU nomor 10. Ketika peraturan KPU itu ditetapkan, mungkin respon publik tidak terlalu seramai sekarang ya. Kenapa kemudian publik responnya ramai seperti sekarang? Karena publik melihat ternyata pasangan calon dan massa itu sulit diatur. Contohnya ketika pendaftaran calon yang lalu. Nah, karena kita melihat kesulitan di dalam menerapkan disiplin dan kepatuhan pada protokol kesehatan, makanya ada reaksi yang cukup keras dari masyarakat terkait aktivitas konser musik. Apalagi di beberapa kegiatan konser musik yang katanya tidak dimaksudkan untuk orang banyak, ternyata menarik sampai ribuan orang. Misalnya ketika deklarasi calon di Gorontalo, lalu ada aktivitas musik di Bogor. Nah, ternyata ini kegiatan yang tidak kompatibel dengan masa pandemi dan karakter masyarakat kita yang mohon maaf sangat sulit untuk diatur begitu. Nah, dengan demikian saya kira
karena ini ranahnya, domainnya ada di peraturan KPU, daripada nanti ya problemnya muncul ketika di masa kampanye, itu lebih baik KPU saya kira mengambil langkah-langkah yang progresif. Karena ruang perubahan itu masih dimungkinkan. Bisa melalui revisi atas peraturan kampanye yang sekarang sedang dikerjakan oleh KPU. Jadi peraturan KPU nomor 10 bisa saja dikoreksi oleh peraturan KPU tentang kampanye yang sekarang sedang direvisi. Begitu Mas Egan. Berarti kalau sesuai dengan aturannya KPU boleh begitu ya mencoret mengenai konser musik tersebut kalau misalnya KPU berdalih bahwa selama ini mereka berpulang kepada undang-undang pilkada kita, Mbak Titi? Ya, jadi undang-undang itu hanya mengatur umum. Jadi disebutkan bahwa peserta itu boleh melakukan metode kampanye yang disebut dengan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan larangan kampanye atau peraturan perundang-undangan. Nah, KPU lah yang menerjemahkan apa saja bentuk kegiatan lain itu. Makanya ada konser musik, ada ulang tahun partai, ada bazar, ada gerak jalan, dan lain sebagainya. Walaupun ada syaratnya 3. 1, maksimal 100 orang. 2, melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau gugus tugas percepatan penanganan COVID. Tapi Mas Egan, pengalaman kita ketika pendaftaran calon yang lalu, yang sebenarnya sudah sangat komplit aturannya, itu kita tidak bisa mengatur massa di luar lokasi. Jadi bayangkan konser musik itu apakah dia akan menggunakan peredam suara? Kan tidak mungkin. Pasti suaranya akan kemana-mana. Mungkin di dalam lokasi bisa 100 orang, duduk dengan jarak misalnya 1 meter. Tetapi yang di luar lokasi, bagaimana kita menegakkannya? Jadi kemaslahatan, manfaatnya dalam pandangan saya, sebagai bentuk antisipasi kita kepada potensi pelanggaran, memang lebih baik dihindari. Dan ruang untuk menghindari itu bisa dilakukan oleh KPU melalui revisi peraturan KPU. Jadi tidak ada itu kalau dikatakan kami berpegangan pada undang-undang. Penterjemahan undang-undang itu justru ada pada KPU. Sekarang KPU mau ada atau tidak ada konser musik itu sepenuhnya berada pada otoritas KPU. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Bawaslu, ke Bang Frits. Bang Frits, menurut Anda apakah memang dasar dari KPU untuk tetap memperbolehkan konser musik di tengah pandemi COVID-19 itu sebetulnya cukup kuat, Bang Frits? Ya, sebenarnya kan kita bisa melihat bagaimana efektivitas daripada kampanye. Kalau kita mengacu kembali apa definisi kampanye? Definisi kampanye adalah sebuah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi program. Dan bagaimana cara untuk menyampaikan visi misi program? Undang-Undang 10 dalam pasal 65 sudah mengatakan ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasakan alat peraga, iklan. Itu kan adalah media-media lain yang sudah dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan hal-hal yang terkait dengan konser musik dan perlombaan itu kan diatur di dalam PKPU sebagai kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi bahwa kita harus akui bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Dan karena itu tidak dalam situasi yang biasanya, maka hal-hal yang bersifat perbedaan sebuah cara perlakuan itu harus kita lihat. Ini bukan sekedar apakah ini diperbolehkan oleh undang-undang atau tidak. Tetapi meskipun ada diskresi yang diberikan, ada kemungkinan yang diberikan kepada KPU untuk melaksanakan konser, kalau kita melihat kita semua punya tanggung jawab agar penyebaran COVID-19 itu tidak terjadi. Dan kalau kita melihat bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk konser musik, pertama kita bisa melihat satu, apakah efektivitas untuk menyampaikan visi, misi, dan program itu tercapai atau tidak. Yang kedua, apakah tidak ada metode lain. Dan yang ketiga, apakah kemanfaatannya bagi masyarakat apabila kita hubungkan dengan kemungkinan penyebaran COVID yang untuk hadir pada saat mereka di kampanye. Kita harus bisa melihat
efek daripada benefit dari sebuah hal yang mungkin dilakukan. Dan saya rasa disinilah kesempatan oleh KPU untuk bisa melakukan safeguard sehingga kegiatan kampanye tetap dilaksanakan dan kita masih bisa mengikuti seluruh proses tanpa ada rasa yang takut terkait dengan penyebaran COVID-19. Mengawasi 100 orang partisipan dalam sebuah konser musik itu caranya bagaimana, Bang Frits? Kalau kita melihat kan, kalau dalam sebuah konser musik kan biasanya itu tidak dilakukan secara sekaligus. Masing-masing paslon, misalnya 2 atau 3 paslon di satu daerah akan melakukan kampanye secara zonasi. Dan waktunya kan juga ditentukan juga oleh KPU dan bekerjasama dengan kepolisian. Jadi sehingga biasanya itu tidak berlangsung secara bersamaan. Dan kita kan memang memiliki Panwaslu Kecamatan dan juga Panwaslu kelurahan desa yang sudah ada dan mereka bisa ikut mengawasi. Tetapi kalau kita akan bisa lagi melihat apakah ada hal lain yang dimungkinkan nanti pada saat pertemuan-pertemuan koordinasi. Apakah kita mungkinkan dibuatkan duduk dalam satu kursi, apa kursinya jarak antara satu kursi dengan kursi lain. Dan saya sepakat tadi dengan disampaikan oleh Mbak Titi, di dalam ruangannya 50 dan 100. Bagaimana dengan di luar pagarnya? Di luar pagar apakah kita tidak bisa melihat bahwa potensi penyebaran COVID itu juga bisa terjadi di luar yang 50 dan 100 tadi, Mas? Oke. Mbak Titi, memangnya tidak ada kemungkinan sama sekali kalau misalnya kemudian masyarakatnya tertib, lalu kemudian bakal calonnya juga tertib. Ada kemungkinan itu tidak sih? Iya, kalau kita lihat konstruksi pengaturan KPU, Mas Egan, sebenarnya pilihan konser musik itu tidak realistis. Mana ada konser musik itu 100 orang, lalu kemudian pakai jaga jarak dengan protokol kesehatan dan juga dengan prasyarat lainnya. Tetapi di dalam konstruksi politik dan karakter peserta pemilihan kita, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa memicu ekses yang tidak kita kehendaki. Jadi itu tetap saja mereka akan lihat sebagai peluang begitu. Nah ujung-ujungnya ketika terjadi pelaksanaan mereka akan bilang, kan yang kerumunan itu di luar tanggung jawab kami. Kami kan tidak mengajak mereka yang ikut serta di luar lokasi begitu. Nah jadi ini yang kemudian belajar dari pendaftaran calon kemarin, kita itu ternyata tidak bisa memberi ruang terjadinya area yang gelap gitu atau area yang abu-abu. Kemarin itu kan coba deh lihat argumentasinya. Kan kami tidak mengajak, kami tidak mengundang, mereka berkumpul di luar lokasi. Kami juga tidak mungkin melarang, nanti kami dibilang sombong dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu yang kita harus tutup ruang-ruang kemungkinan untuk terjadi penyimpangan ataupun manipulasi ya terhadap proses pelaksanaan. Jadi saya kira KPU sebenarnya masih punya ruang itu, apalagi kemudian pihak-pihak yang misalnya menjadi bagian dari komunitas seni itu kan mengatakan lebih baik tidak usah saja gitu. Ada praktik-praktik lain yang lebih bisa didorong untuk kemudian beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Dan ini juga sejalan, pemerintah kan selalu mengatakan ini saatnya mencari pemimpin yang transformatif gitu. Pemimpin yang transformatif itu diperoleh dengan tukar visi misi gagasan dan juga dialog. Nah itu yang mestinya lebih kita dorong di Pilkada 2020 ini. Lalu cara lain nih, kalau misalnya memang konser musik nggak boleh begitu. Kan penting juga kita untuk mendengarkan visi misi dari calon ini. Cara efektif dan efisien yang lain kalau selain konser musik itu bagaimana caranya, Mbak? Ya, saya kira banyak instrumen ya, televisi, radio, lalu kemudian instrumen bahan kampanye, penggunaan media digital, media sosial, itu bisa digunakan. Termasuk sebenarnya begini, kampanye tatap muka dalam jumlah yang terbatas, misalnya dialog langsung, itu dimungkinkan. Tetapi memang di sini komitmen, jadi pasangan calon itu pelanggaran terhadap protokol kesehatan tolong dipahami. Bukan seperti pelanggaran kampanye biasa. Orang berkumpul bisa dibubarkan. Orang yang berkumpul mungkin bisa dibubarkan, tapi virusnya kan tidak bisa dibubarkan. Nah itu yang mereka harus pahami bahwa kalau mereka melanggar protokol kesehatan ada bahaya terhadap keamanan dan keselamatan nyawa manusia. Dan dalam situasi hari ini, pragmatisme untuk menang itu harus lebih rendah
daripada komitmen untuk menyelamatkan dan menjaga nyawa manusia. Itulah esensi seorang pemimpin. Jadi adaptasi pada inovasi sangat dimungkinkan, menggunakan teknologi, menggunakan cara-cara kampanye konvensional yang lebih mengedepankan dialog dalam jumlah yang realistis, ketimbang kemudian yang sifatnya artificial atau simbol-simbol yang sesungguhnya juga unsur edukasinya itu sangat minim begitu Mas Egan. Dan ini lagi-lagi kalau mengatur penyelenggara tuh saya yakin gampang, bisa, mudah. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah mengatur peserta pemilihan dan aktor politik serta kerumunan massa. Itu yang dalam pelajaran kita pendaftaran calon kemarin ternyata sulit dan kita gagap dalam melakukannya. Baik, terakhir ke Bang Frits, dari Bawaslu sendiri kemudian ke depannya seperti apa nih? Bagaimana kemudian cara Bawaslu untuk betul-betul meyakinkan KPU untuk mau mencoret konser musik dalam salah satu aturannya? Baik, terima kasih Mas. Kalau kita bisa melihat bahwa kan ini masih ada waktu bagi untuk KPU karena PKPU kampanye yang kita bahas kemarin itu masih dalam proses belum diundangkan. Bisa saja konser musik itu dicoret ataupun misalnya pun kalau mau konser musik itu tetap dilakukan kan tidak harus dilakukan secara hadir, bisa saja secara online misalnya. Saya melihat bahwa apakah melalui konser musik itu tujuan seseorang untuk bisa menyampaikan visi, misi, dan program itu tercapai atau tidak. Atau kegiatan konser musik hanya untuk berkaitan dengan seremonial saja atau kegiatan untuk unjuk gigi bahwa saya punya masa yang lebih banyak. Tapi itu kan bagian yang saya rasa perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh KPU karena masih banyak metode-metode yang lebih yang bisa membawa masyarakat lebih bisa mengenal siapa calonnya dari berbagai kegiatan yang mungkin dia lakukan. Dan itu fungsinya daripada tim kampanye, itu fungsinya daripada perangkat-perangkat yang dimiliki oleh paslon itu sendiri. Baik, Bang Frits Edward Siregar dari Bawaslu dan Mbak Titi Anggraini dari Perludem, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.